Maka materi hormonnya dikenal sebagai endokrinologi. Nah, endokrinologi adalah suatu studi pembelajaran tentang hormon, jadi hormonologi tadi, kemudian reseptornya dan aliran sinyal intraseluler, seperti itu. Jadi di dalam selnya. Nah, hormon ini dikenal sebagai chemical messenger, pembawa pesan kimia, itu hormon. Jadi ada pesan yang disampaikan oleh hormon secara kimiawi yang nanti dibaca oleh sel yang dituju. Nah, ini penemu atau yang melakukan penelitian yang pertama sekali tentang endokrin atau tentang hormon yang kita kenal Berthold, sudah meninggal karena dia lahir tahun 1800-an. Kemudian Bernard ini menceritakan atau meneliti tentang bagaimana perjalanan hormon tadi melalui aliran darah katanya, sampai dia bisa mencapai target sasarannya, selnya. Nah, kemudian Starling bersama Bayliss, ini menjelaskan fungsi protein di dalam serum. Salah satunya adalah hormon itu sendiri, tapi tidak semua protein di dalam serum itu adalah hormon. Dan pertama sekali yang menggunakan istilah hormon adalah Starling. Nah, bagaimana komunikasi sel? Sebenarnya sel itu berkomunikasi itu untuk mengontrol seluruh proses supaya tetap fisiologis. Itu tujuannya. Ternyata sel dengan sel itu saling bicara. Jadi bukan antara manusia dengan manusia atau organisme dengan organisme saja yang berkomunikasi, tetapi di dalam tubuh kita sel juga berkomunikasi. Ya, seperti itu. Nah, inilah yang menyebabkan mengapa ada istilah mati suri. Mati suri. Jadi sebenarnya organismenya terkesan mati, tapi selnya masih tetap berkomunikasi di dalam. Nah, yang pertama jenis komunikasi sel adalah yang kita kenal sebagai gap junction, yaitu komunikasi antar sel yang bertetanggaan. Ini channelnya, ada channel. Kita tidak akan detail, tapi sel dengan sel itu sebenarnya memiliki saluran untuk berkomunikasi. Jadi gap junction seperti itu. Nah, ini komposisi gap junction-nya mulai dari koneksin, konekson, channel. Tapi ini bukan materi kalian, saya hanya memperkenalkan saja. Yang kedua adalah sistem neuron atau saraf. Ini sistem neuron saraf. Sistem neuron ini dia berkomunikasi dari poin ke poin, dari titik ke titik. Karena dia dari titik ke titik, maka dia sangat cepat. Karena dia terarah. Sedangkan sistem endokrin ini melalui aliran darah, dan kita tahu kalau aliran darah itu dia menyebar kemana-mana. Jadi kalau dia dilepaskan, dia bisa berdifusi kemana-mana, menyebar dia, masuk ke sel-sel yang lain gitu. Tetapi belum tentu dia bisa berkomunikasi, dan ada faktor lain yang memengaruhi supaya pesan yang dibawa tadi melalui hormon itu bisa terekspresikan dia. Nah, apa bedanya? Kalau saraf itu dia sangat cepat. Dan tadi dikatakan dia spesifik, dia point to point. Tapi kalau sistem endokrin, dia lambat dan menyeluruh. Kalau kita bawa mobil, kemudian atau bawa motor, kemudian hampir tabrakan, kalau kita mau ngerem menggunakan sistem endokrin, pasti tabrakan. Karena terlalu lambat dia untuk menimbulkan respons. Tetapi kalau melalui saraf, karena dia point to point, maka dia sangat cepat, sehingga refleks mengerem itu bisa terjadi. Seperti itu. Jadi untuk refleks yang cepat, yang paling bagus adalah sistem neuron. Tapi menyeluruh, itu yang paling bagus adalah sistem endokrin. Nah, ini ilustrasinya. Jadi sistem neuron itu adalah point to point, dari titik ke titik. Sedangkan sistem endokrin itu menyebar dia
ke seluruh aliran darah, kemudian ditangkap oleh sel yang memiliki kemampuan untuk menangkap pesan tadi. Nah, oleh karena itu ini adalah suatu perseteruan antara durasi atau lama dengan kecepatan. Mana yang durasi kerjanya yang lama? Enzim, Dok. Mana ada enzim? Endokrin. Di durasi itu lebih banyak ditemukan di endokrin ya, faktornya. Sedangkan kecepatan itu lebih banyak ditemukan di neuron kerjanya ya, seperti itu. Jadi kalau untuk efek yang lama maka kita menggunakan sistem endokrin, tapi untuk efek yang cepat maka digunakan sistem neuron. Kedua sistem ini adalah sistem regulator di dalam tubuh. Ini ingat. Jadi kalau ditanya orang sistem regulator tubuh itu apa? Ada dua, sistem endokrin dan sistem neuron. Ya, seperti itu. Nah, ini tadi sistem neuron itu pengiriman pesannya mirip telepon konvensional. Kalian masih lihat telepon konvensional yang berkabel? Masih ada di rumah kalian? Ya, mungkin sudah banyak yang tidak melihat lagi telepon konvensional yang ada kabel. Ya. Nah, ini dia point to point. Sedangkan yang sistem endokrin itu mirip HP sekarang. Ya, mirip HP sekarang. Jadi teleponnya tidak menggunakan kabel lagi. Dia menyebar kemana-mana, tapi tidak semua yang bisa menangkap pesan tadi. Ya, harus ada receiver-nya, ada penangkapnya, atau dikenal sebagai reseptornya. Nah, apa itu prinsip umum sistem endokrin? Maka pertanyaannya adalah bagaimana cara tubuh manusia bisa mempertahankan kadar glukosa darah agar tetap konstan melalui kehidupan dengan jenis makanan yang sangat bervariasi. Kita makan pagi beda dengan siang, dengan malam. Hari ini beda dengan besok. Hari ini beda dengan minggu depan. Tapi kadar gula darah, glukosa darahnya tetap konstan. Maka ada apa itu? Mengapa bisa dia tetap konstan? Kira-kira apa yang menyebabkan dia bisa konstan? Apa yang mengaturnya? Kadar glukosa darah itu tetap konstan. Ya. Yang normal berkisaran antara 80 sampai 120. Ya, jawabannya adalah hormon. Ya, jawabannya adalah hormon. Ya. Jadi hormon atau yang kita lebih kenal lagi, tepatnya yang mengatur kadar glukosa darah adalah insulin. Ya, seperti itu. Jadi hormon inilah yang berperan sebagai chemical messenger, ya, pembawa pesan kimia. Ya. Nah, endokrin itu adalah salah satu dari 11 sistem organ. Jadi dalam tubuh kita memiliki 11 sistem organ. Salah satunya adalah endokrin. Ya. Dan di dalam kerjanya dalam mengontrol metabolisme tubuh, maka sistem endokrin itu tidak bekerja sendiri, tetapi seperti tadi saya bilang, dia mengatur semua sistem tadi bekerja sama dengan sistem saraf, ya, seperti itu berdua. Nah, fungsi utamanya apa? Yang pertama adalah dia mempertahankan lingkungan biokimia internal, supaya fungsi-fungsi biokimia di internal itu bisa berlangsung secara optimal. Kemudian dia mengatur pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, dia mengontrol dan mempertahankan sistem reproduksi seksual di dalam tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah fungsi utamanya adalah beradaptasi terhadap stres. Yang tadi saya bilang, ada nggak yang mengalami insomnia? Nah, itu. Jadi sebenarnya kalau kita normal, dengan kondisi hormonal yang normal, maka stres itu tidak menimbulkan insomnia. Ya. Tapi boleh juga hormonal kita normal, tetapi stresnya yang terlalu besar. Itu makanya terjadinya insomnia. Sehingga tubuh tidak bisa beradaptasi. Nah, bagaimana mekanismenya
Yang pertama melalui cara homeostasis. Homeostasis. Jadi dia dalam kondisi seimbang, dalam kondisi seimbang. Yang kedua, mengontrol pertumbuhan dan perkembangan. Yang ketiga, mengontrol pematangan sistem reproduksi hormonal. Mengontrol stres melalui respon jarak jauhnya, sistem endokrin jarak jauh. Nah, inilah 4 mekanisme yang dikontrol oleh hormon. Nah, kita masuk, tadi kan ada 11 sistem organ, kita khusus mempelajari tentang sistem endokrin. Jadi dulu kita mengenal ada master gland dan target gland, ya. Nah, dugaan awal hipofise itu sebagai organ tertinggi jadi dulu. Sehingga kenapa hipofise itu dikenal sebagai master gland? Karena dia dianggap master dari seluruh kelenjar. Jadi dulu orang belum pernah ketemu ada yang masternya dari hipofise. Seperti itu. Nah, penamaan hormon yang dihasilkan oleh hipofise ini ditambah trup waktu itu. Jadi segalanya ditambah trup. Distribusinya dia melalui sistem humoral atau aliran darah dan dia bekerja pada target gland. Nah, ini yang ditemukan pada saat awal penemuan hipofise sebagai master gland. Nah, faktor psikologis itu dapat memengaruhi kerja hipofise. Tapi kemudian ternyata orang menemukan ada yang memengaruhi pelepasan hormon hipofise tadi. Yang kita kenal ujungnya ditambah trup tadi. Ternyata ada kelenjar lain di dalam otak yang juga memengaruhi kerja hipofise. Kalau begitu dia bukan master yang murni. Ada yang lebih master lagi dari hipofise, yaitu dikenal sebagai hipotalamus. Jadi ternyata hipotalamus inilah yang mengatur hipofise melalui sistem kontrolnya, baik melalui syaraf maupun melalui sistem hormonal. Nah, ini macam-macam hormon releasing yang dilepaskan. Kalau releasing hormon ini dikenal sebagai hormon yang berhubungan dengan hipotalamus. Jadi kalau dia dari hipofise, seringkali dia stimulating hormon SH. Jadi kalau RH itu dari hipotalamus, kalau dia SH ujungnya itu dari hipofise. Ya, seperti itu. Nah, jadi bisa kita lihat bahwa sistem endokrin itu memiliki hierarki. Hierarki yang tertinggi adalah hipotalamus, baru kemudian hipofise yang kita kenal sebagai master gland tadi, kemudian organ sasaran, organ targetnya, dan di dalam organ target ini ada sel target. Jadi tidak semua sel yang ada di organ target itu akan menangkap sinyal yang dilepaskan oleh kelenjar di atasnya, ya seperti itu. Jadi hanya sel target saja yang bisa menangkap sinyal dari kelenjar yang di atasnya. Nah, ini adalah poros, poros hipotalamus, hipofise, dan organ target. Nah, jadi ini adalah hipotalamus. Hipotalamus itu berada di atas dari kelenjar pituitary atau kelenjar hipofise. Ini kelenjar hipofise, ini kelenjar hipotalamus. Nah, di bawah hipotalamus tadi ada hipofise. Nah, kelenjar hipofise itu dibagi dua. Ada hipofise anterior dan ada hipofise posterior. Coba kalian perhatikan, ternyata pengaruh hipotalamus terhadap hipofise itu melalui dua sistem yang sangat berbeda. Kalau dia memengaruhi hipofise anterior, dia melalui aliran darah. Tapi kalau hipotalamusnya memengaruhi kerja dari hipofise posterior, maka dia melalui aliran saraf lebih banyak, aliran saraf. Apa bedanya? Kalau dia melalui aliran saraf, maka kerjanya lebih
cepat, ya lebih cepat ini dibanding kalau dia melalui aliran darah. Nah, tapi karena posisi hipofise dengan hipotalamus tidak begitu jauh, maka tidak begitu kentara perbedaannya. Nah, ini organ sasarannya dari hormon. Banyak sekali organ sasaran, mulai dari pineal, bla bla bla, sampai ke ovarium dan testis, ya, seperti itu. Jadi perbedaan antara laki-laki dan perempuan itu nyaris tidak ada dari sisi organ target, hanya berbedanya di ovarium dan testis. Nah, ini tadi yang saya bilang, bahwa pengaruh hipotalamus hipofise anterior itu melalui sistem aliran darah. Seperti itu. Tapi kalau hipotalamus posterior, dia melalui syaraf, neuron. Nah, ini hormon-hormon hipotalamus, tadi saya bilang dia RH ujungnya, seperti itu. Nah, bagaimana bisa sejarah hipotalamus bisa ditemukan? Jadi, faktor psikologis itu dikatakan dapat memengaruhi kerja hipofise, ya. Dapat memengaruhi kerja hipofise. Tetapi kemudian ternyata, oh ini tadi sama ya, ternyata akhirnya ditemukan juga ada hipotalamus yang bisa memengaruhi hipofise, tidak hanya faktor psikologisnya gitu. Ini bagaimana hipofise tadi bisa memengaruhi organ-organ sasaran. Ya, organ sasaran bisa dia hati, bisa tulang, bisa jaringan adiposa, bisa otot, ya, atau jaringan-jaringan lainnya. Itu dipengaruhi ini sebagai organ sasarannya. Nah, ini hormon-hormon pada lobus hipofise posterior. Ya, ada antidiuretik hormon dan oksitosin. Ya, jadi hormon-hormon ini memiliki efek segera untuk disintesis ketimbang dengan hormon-hormon yang berasal dari lobus hipofise anterior yang sifatnya tidak begitu cepat. Ya. Jadi ini antidiuretik hormon itu harus cepat, sedangkan oksitosin juga harus cepat. Ini hormon-hormon kelenjar yang bukan hipofise, ada hormon tiroid, ada hormon antagonis untuk metabolisme, ada kelenjar adrenal. Ya. Kita tidak menuju ke sini, saya hanya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip dari hormonal. Jadi kalau hormon hipofise itu dihasilkan dalam kondisi hipo atau asekresi, hipo tahu hipo? Hipo artinya kurang dia dihasilkan. Kalau asekresi itu tandanya dia tidak dihasilkan sama sekali. Maka itu berdampak kepada terjadinya hipo atau asekresi dari hormon organ sasaran. Jadi kalau di atasnya disintesis hormonnya sedikit atau tidak ada sama sekali, maka kerjanya juga di organ sasaran juga akan rendah atau tidak bekerja sama sekali. Demikian pula kalau dia hiper, sama. Maka menjadi hipersekresi hormon dari organ sasaran. Jadi selalu antara poros hipotalamus hipofise dengan organ sasaran itu dia sinergis. Jadi kalau hiper di bawah juga pasti hiper, kalau dia hipo di bawah pasti hipo. Kalau di atas A sekresi maka di bawah juga A sekresi. Nah, baru kita bicara tentang hormon. Jadi asal kata hormon itu sebenarnya dari bahasa Yunani yang kita kenal sebagai horman, bukan nama orang. Arti dari horman itu adalah menggerakkan, atau memberikan pacuan, atau kalau disingkat memacu. Jadi hormon itu bersifat memacu, bukan merangsang. Ingat, seringkali orang kalau bicara hormon seringkali menuliskan merangsang. Hormon A merangsang fungsi ini. Nah, itu tidak benar. Jadi yang benar hormon A memacu fungsi apa. Ya. Jadi nanti kalau kalian bicara tentang hormonal, jangan lagi menuliskan kata-kata merangsang. Karena itu dari dulu pasti kalian seperti itu. Ya. Memacu.
Kalau bahasa Inggrisnya stimulate, ya. Atau kalau merangsang itu kan excite, beda dia. Jadi stimulate, ya, menstimulasi. Kalau tidak mau memacu, ditulis menstimulasi. Tujuannya apa tujuannya? Tujuannya agar organ yang dipacunya tadi bekerja sesuai dengan pesan yang dibawanya. Nah, definisinya apa definisinya? Hormon itu adalah substansi kimia atau pesan yang diproduksi oleh kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin itu adalah kelenjar tanpa duktus, tanpa saluran. Dan beredar melalui darah. Jadi darah adalah jalan dia untuk menyampaikan pesan tadi. Atau bisa juga cairan ekstrasel. Darah adalah bagian cairan ekstrasel. Jadi ada cairan ekstrasel lain juga bisa menjadi tempat dilaluinya hormon tadi menuju target organ yang menyebabkan suatu respon. Jadi tujuannya adalah agar organ sasarannya memberikan respon seperti pesan yang dia inginkan. Itu tujuan dari pelepasan hormon. Nah, apa bedanya sistem eksokrin dengan endokrin? Ya, ini contoh dari sistem eksokrin. Ada kelenjar keringat, ada kelenjar saliva, ada kelenjar digestivus, pencernaan. Semuanya punya saluran, ada salurannya. Ya. Sementara kalau sistem endokrin dia tidak punya saluran, jadi sel atau kelenjarnya tadi tidak memiliki saluran seperti sistem eksokrin. Nah, sel yang menghasilkan hormon tadi itu akan melepaskan hormonnya melalui aliran darah. Dan biasanya dia diikat melalui protein. Dia akan keluar, kemudian dia akan menuju ke sel sasaran, sel target. Di sana dia akan ditangkap oleh sel target yang memiliki kemampuan untuk menangkap. Jadi tidak semua sel di organ sasaran itu memiliki kemampuan untuk menangkap hormon tadi. Seperti itu. Nah, yang bisa menangkap hormon tadi adalah sel yang memiliki reseptor. Jadi namanya adalah reseptor. Jadi kalau dia memiliki reseptor hormon tadi, maka sel tadi bisa menangkapnya dan dia melaksanakan tugas atau respon seperti pesan dari hormon tadi. Tapi kalau selnya tidak punya reseptor, maka dia cuek-cuek saja sel tadi, tidak memberikan respon apa-apa. Nah, boleh jadi satu sel itu memiliki dua reseptor, tapi ada juga dia memiliki hanya satu reseptor. Tapi tetap dikatakan bahwa mekanisme kerja hormon itu bersifat sel target spesifik. Jadi dia tidak umum dia sifatnya, dia spesifik. Hanya pada sel-sel tertentu yang memiliki reseptor, reseptor hormon tadi. Jadi dikatakan molekul reseptor hanya bisa berikatan pada satu jenis hormon. Jadi kalau reseptor ini misalnya jenis yang merah ini, maka dia matching atau cocok dengan hormon B. Sementara yang biru ini, dia matching dengan hormon A. Jadi kita lihat, kalau ini misalnya segitiga reseptornya, dia matchingnya dengan segitiga juga. Sementara ini adalah setengah lingkaran, dia matching dengan hormon yang bundar. Ya, misalnya, ini ilustrasi. Ya, jadi kalau dia tidak matching, dia tidak akan bisa. Misalnya yang biru ini nempel di merah, nggak bisa dia, lepas dia. Ini seperti itu. Nah, jenis-jenis reseptor itu banyak, macam ada reseptor metabotropik, ada reseptor ionotropik, ada reseptor nukleus, reseptor terhubung enzim, banyak sekali sebenarnya. Nah, ini contoh-contohnya, saya tidak akan menjelaskannya. Nah, ini bagaimana evolusi konvergen dari sistem endokrin ini. Umumnya hewan itu yang mempunyai sistem saraf dan sirkulasinya berkembang baik, biasanya dia memiliki sistem endokrin. Ya, seperti itu. Jadi, hewan-hewan yang sarafnya bagus, sirkulasinya bagus, dia pasti memiliki sistem endokrin.
Nah, sistem endokrin pada vertebrata ini umumnya sama ya, dengan yang ada pada arthropoda dan crustacea dia ternyata. Jadi arthropoda dan crustacea itu sebenarnya memiliki kemampuan yang lebih dibanding jenis yang lain, hewan-hewan yang non vertebrata. Ini klasifikasinya berdasarkan susunan kimia. Jadi kalau kita lihat ada hormon amin, hormon glikoprotein, hormon peptida, dan hormon lipid. Kalau kita mau kelompokkan lebih sederhana lagi, ini adalah kelompok hormon-hormon yang berasal dari asam amino, protein. Yang ini kelompok dari hormon yang berasal dari lipid. Seperti itu. Jadi kalau kita melihat, bisa dibagi atas dua kelompok hormon itu. Nah, kelenjar endokrin itu terbentuk selama perkembangan 3 lapis jaringan embrional. 3 lapis jaringan embrional itu diawali dengan adanya apa? 1 lapis dulu, 2 lapis, atau 3 lapis langsung. Masih ingat nggak kalian? Kalian sudah belajar embrio, pertumbuhan embrio? Sudah dapat nggak di biologi? Sudah dapat? Ada blastula, gastrula, morula. Sudah pernah dengar itu? Ada kan di biologi ya? Ya, awalnya ada 2, yaitu lapisan ektoderm dan lapisan endoderm. Ya. Nah, kemudian ektoderm dan endoderm ini dia akan memisah. Nah, di antara ektoderm dan endoderm ini akan terbentuk lapisan baru yang dikenal sebagai mesoderm. Ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat bahwa ternyata hormon amin dan peptida, atau yang saya sebut tadi kelompok dari hormon-hormon protein, itu ternyata berasal dari ektoderm dan endoderm. Sedangkan hormon-hormon lipid berasal dari mesoderm. Maka pertanyaan saya, mana yang lebih tua? Hormon protein, hormon yang berasal dari protein, atau hormon yang berasal dari lipid yang lebih tua usianya? Ada yang tahu? Ayo. Ada yang tahu? Protein bukan, Dok. Ya, jadi hormon protein. Karena ini terbentuk lebih dulu ektoderm dan endoderm. Sementara mesoderm itu belakangan. Hormon protein ini sangat berhubungan dengan pertumbuhan. Sedangkan hormon lipid itu sangat berhubungan dengan perkembangan. Ini yang menyebabkan mengapa selalu kita menyebut tumbuh kembang, bukan kembang tumbuh. Karena di dalam mekanisme organisme yang terjadi adalah pertumbuhan dulu, baru perkembangan. Tumbuh menjadi lebih besar, berkembang menjadi lebih matur atau lebih dewasa. Kan itu seperti itu kan? Jadi kalian jangan bolak-balik, tumbuh kembang. Itu harus sinergis dia. Jadi pertumbuhan dulu, baru perkembangan. Alasannya apa? Maka kalian jelaskan ini. Ya, seperti itu. Nah, ini lapisan germinal zigot. Ya. Jadi, hormon amin dan peptida ini akan mengemban tugas sebagai pertumbuhan, sedangkan hormon lipid mengemban tugas sebagai perkembangan. Ya. Hormon amin ini dan peptida itu lebih banyak di ektoderm dan endoderm, ya, di sini dan sini letaknya nanti ya, kelenjarnya, sedangkan hormon-hormon lipid itu lebih banyak berada di tengahnya. Ya, berkembang di sini dia. Nah, hormon amin ini atau protein tadi dia bersifat soluble, dia bisa bersifat larut. Oleh karena itu hormon-hormon amin itu dia bisa berdifusi di dalam atau larut di dalam aliran darah dan dia menyebar tanpa dia harus membutuhkan membutuhkan alat pembawa, sistem carrier, ya, sistem pembawa.
atau taksinya, mobilnya, alat angkutnya. Tetapi kalau lipid yang bersumber lipid, ya, seperti hormon steroid, testosteron, estrogen, progesteron, ya, hormon tiroid, nah itu dia menggunakan sistem pembawa carrier, dan biasanya sistem pembawanya adalah protein yang ada di aliran darah yang kita kenal sebagai apa? Globulin. Ya, jadi misalnya testosteron binding globulin. Jadi dia hormon testosteronnya berikatan dengan globulin, ya, protein globulin yang ada di aliran darah. Bagaimana mekanisme kerjanya? Nih, ada endokrin, ada neurokrin, ada parakrin, autokrin, intrakrin. Endokrin itu jauh dia, ya. Misalnya dihasilkan di kepala, kerjanya di kaki, misalnya seperti itu. Ada sistem neurokrin. Neurokrin itu yang tadi yang saya bilang, bagaimana hipotalamus memengaruhi hipofise posterior. Kemudian parakrin. Kalau parakrin, hormon bekerja secara lokal melalui proses difusi. Sumbernya ke sel target di dekatnya. Parakrin itu dengan sel tetangga. Kalau autokrin, hormonnya dilepaskan dari sel tadi, kemudian dia masuk lagi ke sel yang sama. Dia dikeluarkan dulu, baru masuk lagi ke dalam sel yang sama. Sedangkan intakrin itu tidak sempat dia dikeluarkan dari sel tadi, dia dihasilkan oleh sel tadi, kemudian langsung dipakai. Nah ini kita lihat. Ini hormon autokrin. Autokrin itu dia dihasilkan oleh sel ini, kemudian dia dilepaskan ke ekstrasel, kemudian dia akan ditangkap lagi. Ini adalah autokrin. Kalau parakrin, dia dilepaskan oleh sel yang mensintesisnya, tapi ditangkap oleh sel tetangganya. Kalau endokrin, dia dilepaskan dari tempat yang jauh dengan kerja yang jauh pula. Jadi dia harus melalui aliran darah yang jauh. Pertanyaannya, mengapa ada autokrin? Mengapa ada sel menghasilkan hormon, tapi nggak langsung dipakai? Dia lemparkan dulu keluar, baru dia pakai. Kenapa? Mirip seperti kalian makan kacang. Kenapa sih nggak dimasukkan ke dalam mulut langsung? Kenapa harus dilempar dulu ke atas, baru ditangkap pakai mulut? Nah, gitu. Kira-kira. Ada yang tahu? Kuncinya tadi ada clue-nya. Clue-nya tadi adalah reseptor. Jadi reseptor dari hormon ini ada di permukaan sel. Jadi wajar saja dia harus dikeluarkan dulu, baru bisa ditangkap. Kalau reseptornya ada di dalam sel, dia nggak perlu dikeluarkan. Ya, namanya intrakrin. Namanya. Ya, seperti itu. Nah, jadi ada dua macam reseptor. Ada reseptor di membran, ada reseptor di dalam sel. Ya. Yang di membran ini biasanya golongan-golongan protein. Jadi dia langsung berdifusi, menyebar sendiri. Tapi kalau hormon steroid, dia butuh kendaraan protein globulin tadi, maka dia ada di dalam. Ya, seperti itu. Ada dua macam mekanisme jadinya. Sehingga kita membagi hormon itu menjadi hormon non-steroid dan hormon steroid. Ya. Kalau hormon steroid, dia bisa masuk langsung ke dalam sel, karena dia berasal dari lipid. Jadi dia bisa menembus sel yang memiliki membran sel bilayer, lipid bilayer. Sementara yang non-steroid, dia tidak bisa. Dia harus memiliki mekanisme khusus untuk bisa masuk ke dalam sel. Nah, ini lokasi reseptor. Ya. Jadi ada hormon tiroid, 100% di nukleus, estrogen, 95% di nukleus. Tapi pada prinsipnya adalah hormon-hormon yang berasal dari steroid itu lebih banyak berada di dalam sel. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana mekanisme kerjanya? Kalau hormon non-steroid, ya, hormon-hormon non-steroid, karena dia tidak bisa masuk ke dalam sel dengan mudah, maka dia menggunakan reseptor yang ada di membran permukaan sel untuk memengaruhi second messenger namanya. Pembawa pesan kedua. Kalau dia pembawa pesan kedua, berarti hormon itu dikenal sebagai pembawa pesan ke
Pesan ke berapa? Pesan ke 1. Kan hormonnya sendiri sebagai pembawa pesan pertama, terikat dengan reseptor membran permukaan. Dari reseptor membran permukaan dia akan dilanjutkan dengan second messenger. Dan ini akan mengaruhi terjadinya reaksi berantai, cascade reaction. Terjadi reaksi berantai. Baru terjadinya proses respons tadi. Tapi kalau hormon steroid enggak, dia lebih sederhana. Meskipun dia dibawa oleh oleh pembawanya globulin, dia terikat dengan globulin, tetapi waktu dia masuk ke dalam menembus membran sitoplasma tadi, maka dia bisa masuk terus ke dalam sitoplasma sampai ke nukleus. Jadi dia susah dibawa, tetapi waktu masuk ke dalam sel dia lebih mudah steroid itu. Tapi kalau hormon non-steroid lebih mudah melalui aliran darah, tapi begitu dia bekerja di dalam sel, dia harus membutuhkan banyak melibatkan banyak peran di situ. Ya, mulai dari reseptornya, mulai dari second messenger-nya, ya, pembawa pesan kedua, sampai terjadinya reaksi berantai. Nah, ini kita bicara tentang hormon non-steroid. Ya. Saya pikir nggak usah, karena itu sudah prinsipnya saja. Jadi ini prinsipnya, dari reseptor, terjadinya second messenger, kemudian terjadinya reaksi berantai, cascade reaction. Ya. Nah, kalau kita melihat reseptornya sendiri yang digunakan untuk hormon non-steroid, maka reseptor itu dibagi atas 3. Ada extracellular domain, ada transmembrane domain, dan ada intracellular domain. Apa maksudnya ada extracellular domain, transmembrane domain, dan intracellular domain? Ini tergantung dari seberapa besar struktur dari reseptor tadi berada di membran sel. Nanti kita bisa lihat ini. Ini membran sel yang kita kenal sebagai lipid bilayer, 2 lapis lipid. Ini adalah reseptor. Nah, ini ada 3 reseptor. Kalau kita melihat 3 reseptor ini, maka kalau yang merah ini lebih banyak di dalam sel, di sitoplasma, atau di ekstrasel. Kondisi reseptor ada di ekstrasel. Berarti ini adalah extracellular domain dia. Jadi jenis reseptor yang domainnya lebih banyak di luar sel. Kalau yang ini seimbang dia antara di luar dan di dalam, sehingga dikenal sebagai transmembrane domain. Kalau yang ini jenis reseptor yang lebih banyak di dalam, sehingga dikenal sebagai intracellular domain. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalau kalian mendengar istilah-istilah ada transmembrane reseptor, ada ekstraseluler segala macam, kalian harus tahu. Meskipun kalian nggak begitu ngerti, tapi kalian harus nangkep, oh maksudnya ini. Tapi kalau kalian nggak ngerti, bisa kalian mendapatkan ilmu yang lebih. Nah, beberapa hormon ini menggunakan sistem second messenger. Tadi yang dikatakan menggunakan sistem second messenger yang mana? Yang steroid atau non-steroid? Yang non, Dok. Yang non-steroid. Prinsipnya, yang non-steroid ini memang dia mudah melalui aliran darah, tetapi waktu dia mau masuk ke dalam sel, dia membutuhkan sistem yang agak jelimet, ya, agak rumit. Jadi dia menggunakan second messenger. Dan satu hormon bisa menggunakan lebih dari satu sistem second messenger. Ini ada 4 macam second messenger. Ada yang dikenal sebagai cyclic AMP, ada protein kinase activity, ada kalsium, ada cyclic GMP. Kalian nggak perlu menghafal, saya hanya ingin menyampaikan bahwa satu second messenger ini bisa saja digunakan oleh 2 hormon yang berbeda. Ini misalnya adrenalin dan noradrenalin, atau epinefrin dan norepinefrin. Jadi 2 hormon berbeda ini menggunakan satu second messenger. Tetapi boleh jadi satu hormon adrenalin, ini epinefrin ini,
dia menggunakan dua second messenger, yaitu siklik AMP dan kalsium. Ya, seperti itu. Jadi dia menggunakan dua second messenger. Nah, ini yang harus dimengerti bahwa second messenger itu bisa digunakan bersama-sama oleh hormon yang berbeda. Atau satu hormon non-steroid bisa menggunakan dua second messenger yang berbeda dalam selnya. Ini tidak usah, ya saya lewatkan saja. Prinsipnya tadi sudah. Nah, jadi ujung dari bagaimana kerja hormon non-steroid itu adalah cascade reaction, reaksi berantai. Mirip seperti kalau kita bermain domino disusun, kemudian dijatuhkan dari awal, kemudian dia akan merembet ke domino-domino yang lain yang ikut jatuh dia. Ya, seperti itu. Nah, itu menunjukkan ini adalah suatu reaksi yang sudah terstruktur. Jadi kalau reaksi A terjadi, maka akan terjadi reaksi B. Kalau reaksi B terjadi, maka akan dilanjutkan reaksi C, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu dikenal sebagai cascade reaction. Ini contohnya, nggak usah. Ya. Kemudian kita lanjut ke hormon steroid. Ya, berbeda dengan hormon non-steroid yang menggunakan second messenger, kalau hormon steroid, dia tidak. Ya. Ini contoh-contohnya hormon steroid, ya ada kortisol, ada seks steroid, ya ada androgen, ada aldosteron. Nah, ini adalah hormon-hormon yang dikenal sebagai hormon steroid. Tapi karena hormon steroid ini berasal dari lipid, ya, maka dia tidak bisa larut di dalam aliran darah. Sehingga pada saat dia dilepaskan dari sel yang memproduksinya, maka dia butuh sistem pembawa atau carrier. Dan tadi saya katakan yang paling sering digunakan adalah globulin. Ya, jadi dia binding globulin, ya, terikat dengan protein globulin. Ya, ini hanya hafalan saja, nanti bisa dilihat ya bagaimana sifat-sifat hormonnya tadi. Ini daya ikatnya. Ya, jadi kalau kita melihat ini hormon steroid, dia menembus membran lipid bilayer dengan mudah, ya, karena dia sendiri terbuat dari lipid, kemudian masuk ke dalam sitoplasma. Di sitoplasma dia ada reseptornya, dia terikat dengan reseptornya di dalam sitoplasma, kemudian bersama dengan reseptor dia akan masuk, ya, dia akan masuk dan dia akan memengaruhi proses transkripsi di dalam inti sel. Ya, sehingga nanti ujungnya adalah action-nya kalau memengaruhi proses transkripsi di dalam sel yang terbentuk adalah apa? Yang terbentuk apa? Transkripsi, sudah transkripsi dilanjutkan dengan sudah belajar di SMA? Translasi, Dok. Translasi. Ya, sehingga terbentuk apa? Ujungnya terbentuk apa dari proses transkripsi translasi? Diingat lagi pelajarannya? Terbentuk protein. Ya. Jadi ujung dari semuanya itu action-nya adalah protein atau fenotipnya adalah protein. Ya, seperti itu. Nah, jadi ujungnya adalah terbentuknya untai protein. Kan kemarin sudah belajar tentang protein. Nah, baru kita bicara tentang bagaimana regulasi sekresi. Dalam regulasi sekresi itu ada siklus sekresi dan ada negatif feedback mechanism. Ya. Siklus sekresi itu ada durasi-durasi yang berkelanjutan. Jadi dia akan muncul kembali setiap misalnya setiap menit berapa kali, kemudian setiap jam atau setiap bulan. Nah, itu namanya siklus sekresi. Tapi ada juga sistem negatif feedback.
Jadi kalau hormonnya terlalu bekerja dengan berlebihan, maka ada namanya sistem negatif feedback yang akan menekan produksi hormon tadi. Seperti itu. Nanti kita bisa lihat. Nah, pertama siklus sekresi. Jadi di dalam proses sekresi hormonal itu ada siklus. Siklusnya dimulai dari sintesis hormonal sendiri. Jadi hormon itu dia akan disimpan di dalam sel. Karena suatu waktu nanti dia dibutuhkan untuk disekresikan, dilepaskan. Ini sintesis, ini akan sekresi. Ya, seperti itu. Jadi beda antara sintesis dan sekresi. Sintesis itu berarti dia dibentuk, dibuat di dalam selnya. Tapi dia tidak langsung dikeluarkan, tidak langsung disekresikan, tapi disimpan dulu dia. Kalau dia dibutuhkan, baru dia dilepaskan. Ya. Nah, ini yang menjawab, kira-kira menurut kalian, kalau terlalu lama hormon tadi disimpan, kira-kira kualitasnya bagus nggak? Dibanding hormon yang baru dihasilkan, kemudian tiba-tiba dibutuhkan, dikeluarkan. Mana yang lebih bagus? Yang langsung dikeluarkan lebih cepat, atau yang tersimpan lebih lama di sel? Kualitasnya. Yang langsung dikeluarkan. Langsung, Dok. Ya, jadi yang paling bagus adalah hormon yang tidak begitu lama dikeluarkan dari waktu dia diproduksi. Ya, karena kalau dia terlalu lama disimpan, nanti dia banyak dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya, ya, sehingga kualitas hormonal tadi bisa terganggu. Nah, pada saat dia disekresikan oleh sel sekresinya, maka dia menggunakan apa? Tadi saya katakan salah satu cairan ekstrasel yang kita kenal sebagai aliran darah menuju ke sel sasaran. Di sel sasaran dia akan ditangkap, masuk ke dalam sel, kemudian dia memacu aktivitas. Ya, memacu, ya, bukan merangsang, ya, memacu aktivitas. Sehingga terjadilah aktivitas yang diharapkan oleh sel sekresinya sesuai dengan pesan yang dibawa oleh hormon tadi. Kalau aktivitasnya mulai terkesan berlebihan, apa yang harus dilakukan oleh sel sasaran? Ada dua. Yang pertama, dia memberikan umpan balik. Dia memberikan umpan balik, salah satunya adalah tadi melalui pengereman, atau dia bicara dengan syaraf atau hormon yang berhubungan. Atau yang kedua adalah dia melakukan degradasi. Jadi hormon yang tadi berlebihan tadi langsung dihancurkan. Kayak itu degradasi, ya, dihancurkan. Jadi penghancuran hormonalnya supaya kerjanya tidak berlebihan. Jadi ada dua mekanisme seperti itu, sehingga aktivitas hormonal tadi bisa terkendali. Ya, seperti itu. Nah, ini kan berulang lagi, ya, membentuk suatu siklus sekresi namanya. Nah, bagaimana konsentrasi hormon di dalam darah? Konsentrasi hormon di dalam darah itu sangat dipengaruhi oleh laju produksinya tadi. Jadi kemampuan sel untuk mensintesis dan mensekresikannya itu sangat memengaruhi dari kerja hormonnya tadi. Ya, seperti itu. Kalau sehat, maka konsentrasi hormonalnya akan tinggi, dan konsentrasi hormonal pasti akan berhubungan dengan kualitas kerja hormon tadi. Yang kedua adalah laju pengangkutan. Bagaimana hormon bisa memiliki laju pengangkutan yang baik? Ini akan beda antara orang yang rajin olahraga dengan yang tidak rajin olahraga. Orang yang rajin olahraga, aliran darahnya bagus, dia. Ya, kerja jantungnya bagus, pompa jantungnya bagus. Sehingga pada saat hormon tadi diangkut melalui aliran darah, baik dia bersifat berdifusi dengan aliran darah, atau dia masuk di dalam sistem carrier-nya, pembawanya, dia akan lebih cepat menghantarkan hormon tadi sampai ke tujuannya. Ya. Ini yang menyebabkan perbedaan antara efektivitas dari pelepasan hormon pada orang yang rajin olahraga dengan tidak rajin olahraga. Dan yang terakhir adalah bagaimana laju degradasi dan eliminasinya.
Kalau laju degradasi dan eliminasinya rendah, maka kerja hormon tadi akan tinggi. Tapi kalau laju degradasi dan eliminasinya tinggi, maka hormonal tadi akan lebih cepat dihancurkan. Ya, seperti itu. Nah, bagaimana kontrol umpan balik? Kontrol umpan balik, tadi saya katakan bahwa ini berhubungan dengan feedback mechanism dia. Ya. Jadi efek fisiologisnya tergantung dengan besar konsentrasi di dalam sirkulasi. Kemudian penyakit biasanya timbul saat konsentrasi hormon sangat tinggi atau bisa sangat rendah. Jadi konsentrasi hormonnya sangat menentukan itu. Melalui apa dia? Melalui kontrol umpan balik. Jadi hipotalamus akan memacu hipofise anterior misalnya ke organ sasaran. Nah, kalau kerja hormon tadi sudah sangat berlebihan, maka akan dilakukan feedback mechanism. Jadi dia lapor, yang organ di bawah ini akan lapor ke atas. Ini feedback mechanism namanya. Karena dia bersifat mengerem, maka dia dikenal sebagai negative feedback mechanism. Ada yang jangkauannya pendek, dari organ sasaran ke hipofise anterior, atau dari hipofise anterior ke hipotalamus. Ada yang jangkauannya panjang, dari organ sasaran langsung ke hipotalamus. Ya, itu panjang dia. Ini contoh-contoh dari rangkaian kontrol dari hormon. Ya, ini ada jangkauan pendek yang ke sini, ini jangkauan pendek, tapi ada yang jangkauan panjang langsung ke hipotalamus. Ya, seperti itu. Nah, kontrol umpan balik itu tidak seperti yang kita duga. Jadi kalau kita melihat ini, hipotalamus melepaskan hormon memengaruhi hipofise, hipofise melepaskan hormon memengaruhi organ sasaran, tapi dia tidak langsung terus-menerus. Ternyata ada rem, coba perhatikan. Begitu berlebihan ini, langsung bilang ke hipotalamus, tolong dihentikan dulu. Maka dia berhenti. Hipotalamus ini sempat berhenti mengeluarkan hormonnya. Nah, pada saat dia berhenti itu, maka kerja hipofisenya berhenti juga, sel sasaran juga berhenti. Tadi kan dikatakan, kalau terjadi asekresi di kelenjar atas, maka akan terjadi asekresi di kelenjar di bawahnya. Nah, ini bukti bahwa ternyata pelepasan hormonal itu tidak terus-menerus. Ya, dia memiliki namanya periodisitas. Ya, ada periodenya pelepasan hormon itu. Nah, bicara tentang sistem umpan balik itu sederhana kalau bicara tentang satu hormon. Tapi kalau dikombinasi dengan hormon lain, maka menjadi kompleks. Ya. Jadi jangan dianggap, oh sederhana rupanya ya, bicara tentang hormon. Oh tidak. Kalau kita bicara, kalau kita bicara dalam konteks tubuh manusia, maka ini menjadi sangat kompleks. Nah, bagaimana siklus biologis? Ya. Siklus biologis itu berlangsung dari beberapa menit sampai dengan beberapa tahun. Jadi tergantung dari hormonnya. Ya. Dengan melibatkan apa? Misalnya perilaku seks. Perilaku seks, kira-kira apakah ini berhubungan dengan menit, berhubungan dengan jam, berhubungan dengan minggu, atau tahun kira-kira? Ya, bisa dalam waktu beberapa menit saja, atau jam saja. Ya. Temperatur tubuh ini berhubungan dengan berapa menit, berapa jam, atau berapa minggu, tergantung. Laki-laki beda dengan perempuan. Kalau perempuan temperatur tubuhnya sangat berhubungan per bulan dia, ya, karena dipengaruhi oleh hormon estrogennya. Mekanisme hibernasi pada hewan itu bisa tahunan. Ada beberapa hewan itu dia tidur karena di musim kemarau. Ya, misalnya buaya. Nah, buaya itu dia akan tidur pada musim kemarau, dia masuk ke dalam lumpur, tidur. Sehingga dia tidak terkena paparan sinar matahari. Ya, namanya hibernasi. Dan masih banyak proses-proses lain yang sangat berhubungan dengan hormonal. Ya, seperti itu. Nih, ya. Ini namanya the big O. Apa artinya?
Nah, kalau yang sudah mau masuk ke dunia dewasa harus tahu itu. Ini namanya orgasm. Ya. Ini terjadi pada siklus senggama. Nah, ini sangat berhubungan dengan hormonal, ya, yang kita kenal sebagai hormon kemarin, hormon endorfin, ya, sempat kita belajar, dan hormon oksitosin. Hormon endorfin menimbulkan sifat apa? Rasa apa? Rasa enjoy, rasa senang, rasa relax, ya, yang kita kenal sebagai derivat morfin atau turunan morfin. Sedangkan oksitosin memberikan efek ingin memeluk, dia seperti itu. Ya, ini terjadi pada kondisi the big O tadi. Ya. Nah, kemudian ada ritme sekresi hormon. Kita bisa lihat, ya, respon stimulus pada sistem endokrin selalu menyesuaikan dengan kebutuhan fisiologis tubuh. Jadi sebenarnya hormon tadi dikeluarkan karena itu kebutuhan fisiologis, bukan dibuat-buat, karena tubuh memang membutuhkannya, gitu. Nah, episode sekresinya terjadi dengan periodisitas berbeda-beda. Itu tadi saya bilang, ada yang ukurannya menit, ada ukurannya minggu, ada ukurannya bulan, ada tahun, ya beda-beda. Jadi masing-masing hormon punya spesifikasi sendiri-sendiri. Nah, ini dikatakan umumnya frekuensi pelepasannya itu bisa berkisar sekitar 1 jam. Ya. Tapi ada yang mulai dari 5-10 menit saja. Nah, ini biasanya kita mengenal ada namanya sirkoral. Ya, dalam waktu zaman, ya, sirkoral. Ada lagi yang antara 1 jam sampai 24 jam, dikenal sebagai ultradian. Tapi ada yang dilepaskan hormonalnya per 24 jam atau setiap hari sekali. Itu namanya sirkadian. Ya. Itu makanya kalau kalian belajar, itu sering kali memiliki siklus sirkadian. Ada yang senang belajarnya subuh, ada yang senang belajarnya tengah malam, ada yang senang belajarnya pagi-pagi, nah, beda-beda. Ya, jadi jangan dipaksakan. Jangan kalian yang senangnya orang yang senangnya subuh. Nggak jadi-jadi. Yang senangnya tengah malam, ngelihat temannya sedang tidur, yang subuh tadi tidur, ikut ngantuk. Begitu temannya tadi bangun subuh-subuh, mau belajar, temannya masih tidur, ikut ngantuk lagi. Jadi sama-sama tidur. Ya, nggak belajar akhirnya. Makanya cari teman belajar itu harus sirkadiannya, siklus sirkadiannya harus matching, ya, tidak boleh berbeda-beda dia. Itu salah satu faktor yang menentukan memilih kawan belajar, ya, teman belajar. Nah, ritme sirkadian ini ada beda-beda, ada ACTH misalnya hormon TSH, hormon growth hormone, ya. Ada lagi dikenal sebagai sleep wake cycle, ya. Siklus tidur dan terjaga. Ada seasonal rhythm. Ini banyak sekali istilah-istilah ritme pada hormonal, beda-beda. Nah, ini tentang siklus terjaga dan tidur. Ada hormon kortisol dan melatonin. Coba kita lihat waktu kita pagi hari. Hormon kortisolnya naik, hormon stresnya. Sehingga kita bisa belajar dengan baik. Tapi perlahan-lahan sampai jam 6 sore, dia mulai turun. Sampai akhirnya hilang. Nanti menjelang subuh dia akan terjaga lagi. Itu makanya kita tidak begitu terpacu untuk belajar umumnya pada saat malam hari. Tapi malam hari kita sudah disiapkan hormon melatonin, hormon untuk istirahat. Ya, seperti itu. Jadi waktu kita mau tidur malam itu melatoninnya malah naik. Puncak-puncaknya sekitar jam 12.30. Sedangkan kortisol puncaknya jam 9. Jadi sebenarnya secara umum, ya, katakan secara umum, waktu untuk belajar atau puncak belajar yang paling bagus itu sekitar jam 9 pagi. Waktu istirahat, puncak istirahat yang paling bagus adalah jam 12.30. Ya, seperti itu. Makanya Allah menciptakan siang dan malam. Ya, jadi jangan dijadikan malam itu untuk bekerja. Jangan dijadikan siang itu untuk tidur. Ya, karena hormonnya sudah ditentukan.
Yang bikin kacau itu adalah pekerjaan perawat. Yang ada shift pagi, shift siang, dan shift malam. Atau shift sore dan shift malam. Nah, itu yang bikin kacau ritme kalian. Jadi, nanti kalau kalian di awal-awal tugas sebagai perawat, biasanya agak kacau sedikit. Ya. Karena kalian harus beradaptasi dengan perubahan tadi. Biasanya habis jaga pagi, nanti jaga sore, kemudian besoknya lagi jaga malam. Besoknya lagi libur. Sudah libur, jaga pagi lagi. Terus seperti itu. Nah, ini hormon pertumbuhan. Coba lihat hormon pertumbuhan itu punya beberapa peak. Ya. Jam 9, jam 12, jam 3, kemudian terjadi sekitar jam 9 malam, jam 8, jam 9 malam, dan yang paling tinggi adalah sekitar jam 1 malam. Ini adalah masa-masa pertumbuhan tubuh kita. Itu makanya antara jam 9 itu harus makan kecil. Jam 12 makan besar. Jam 3 sore makan kecil lagi. Ya, jangan kelaparan, jangan kurang glukosa. Kemudian nanti jam 8, jam 9 malam makan lagi. Ya, supaya apa? Ada nutrisi yang digunakan untuk pertumbuhan. Kalau growth hormonnya naik tapi nggak ada nutrisi, ya nggak ada gunanya untuk pertumbuhan. Nah, yang jadi masalah itu kalau seandainya kalian tidak tidur dari jam 11 sampai jam berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi antara jam 11 sampai jam 5, jam 6 subuh itu adalah waktu tidur. Jangan nggak tidur. Kalau kalian nggak tidur, pertumbuhan tubuh kalian akan terganggu. Padahal ini growth hormonnya sudah siap. Jadi kalau kalian punya tubuh yang pendek, jangan salahkan orang tua kalian saja. Boleh jadi kerja kalian suka tidur malam-malam. Ngapain jam 1, jam 2 malam? Sibuk, berteleponan, ya, berteleponan dengan teman. Nah, itu nggak benar. Itulah yang menyebabkan terjadinya hambatan pertumbuhan badan. Ya. Itu yang menyebabkan kalian menjadi lebih pendek dari teman-teman sebaya. Ya. Dan kalau sudah tahu seperti ini, umur kalian masih sekitar 17-18 tahun, masih punya waktu setahun 2 tahun lagi untuk tumbuh. Jadi jangan kalian sia-siakan. Biarkan growth hormon ini memiliki peak-nya pada saat jam-jam 1. Ya, jangan diganggu. Ya. Sleep waking cycle, nih sleep waking cycle. Jadi ternyata kalau kita mau kerja, itu yang bagus antara jam 7 sampai jam 11. Aktivitas, bukan kerja. Ya. Jadi aktivitas, yang beraktivitas, kecuali tadi dikatakan jam 9 tadi, maka aktivitas itu masih bisa efisien dari jam 7 pagi sampai jam 11. Jadi kalau kalian mengatur waktu belajar, itu jangan lebih dari jam 11. Karena antara jam 11 sampai jam 7 pagi, itu adalah waktu istirahat, ya, sleep. Seperti itu. Ya, jadi mengatur waktu untuk belajar, beraktivitas, itu dari jam 7 sampai jam 11. Kemudian ada ritme diurnal androgen. Ternyata androgen hormon apa? Androgen itu. Ada yang tahu? Androgen itu hormon miliknya laki-laki, ya, yang kita kenal sebagai testosteron, salah satu contohnya. Ternyata hormon testosteron itu akan meningkat sintesisnya itu setelah jam 4 sampai jam 9. Ini yang menjawab mengapa setiap laki-laki yang masih poten secara seksual, dia akan mengalami ereksi penis pada kisaran antara jam 4 sampai jam 9. Ya, karena hormon testosteronnya naik di situ. Dan ini adalah salah satu pembelajaran dari laki-laki mulai usia pubertas, ya, sekitar kalau dulu sekitar umur 12-13 tahun, kalau sekarang bisa sekitar umur 10-11 tahun sudah maju dia, menyebabkan ukuran kelamin laki-laki itu menjadi bertambah besar. Jadi penyebabnya adalah hormon testosteron yang sudah mulai dilepaskan oleh testis terutama pada kisaran jam 4 sampai jam 9. Ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk
perempuan estradiol itu juga ternyata berkisar antara jam 6 sampai jam 9. Jadi ternyata pagi juga hormon estrogennya perempuan. Nah, perempuan juga memiliki cara yang sama dalam melatih pubertas. Ya, kalau laki-laki itu ereksi penis, kalau perempuan adalah pelumasan liang senggama. Jadi selama tidur sebenarnya perempuan itu akan mengalami pelumasan liang senggama secara periodisitas. Dan yang paling tinggi adalah berkisar antara jam 6 sampai jam 9 pagi. Ya, seperti itu. Ya, tahu ya, pelumasan ya, seperti itu. Itu juga adalah pembelajaran. Jadi pembelajaran masa pubertas supaya nanti pada saat hidup dewasa, berumah tangga tidak mengalami kendala. Jadi sudah disiapkan oleh Omloh, ya, hormon testosteron dan hormon estrogen. Nah, kemudian siklus ovulasi menstruasi. Ya, jadi kalau kita melihat, dia terjadi kisaran antara minus 3 hari sebelum ini adalah masa puncak subur, masa subur. Jadi minus 3 hari sebelum puncak subur dan 3 hari setelah puncak subur, ini adalah masa subur dari seorang perempuan. Kalau terjadi senggama di sini dan terjadi pelepasan spermatozoa, maka di sini adalah kemungkinan terbesar untuk terjadinya pembuahan. Ya, seperti itu. Nah, macam-macam episode lain, misalnya sekresi tiroid. Tiroid itu sekresinya, hormon tiroksin itu ternyata akan dikeluarkan lebih banyak pada saat musim dingin, ya, musim hujan misalnya, ketimbang musim yang panas. Ya, itu makanya pada saat musim dingin kita bisa merasakan bahwa tubuh kita menjadi lebih hangat. Kemudian kelahiran anak itu sangat dikontrol secara hormonal, terutama oksitosin. Biasanya oksitosin dilepaskan itu antara jam 2 dini hari sampai jam 7 pagi. Jadi kalau kalian mau berkecimpung di dunia kebidanan nanti sebagai perawat di bangsal kebidanan, siap-siap. Kalian tidak akan tidur dari jam 2 sampai jam 7. Kenapa? Karena banyak yang melahirkan. Ya, di antara jam 2 sampai jam 7. Kenapa banyak melahirkan di jam 2, jam 7? Karena pada saat ini peak atau puncak dari sintesis hormon oksitosin yang terjadi. Ya. Kemudian mekanisme hibernasi, ya, tadi sudah saya ceritakan. Nah, kalau kita bicara hibernasi, kita mengenal ada surah Al-Kahfi. Ya. Apakah kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua, yang mempunyai rakim itu, mereka termasuk tanda-tanda kebesaran kami yang menakjubkan? Ya. Mereka itu diberikan rahmat, dan mereka itu ditunjukkan jalan yang lurus. Kenapa? Karena pemuda-pemuda yang sangat soleh itu dihindarkan dari pemerintahan yang zolim, pemerintahan yang rusak, gitu. Dengan cara apa? Dengan cara ditidurkan di dalam gua. Ya, termasuk salah satunya adalah anjing di situ. Ya, ada anjing, rokim. Maka kami tutup telinga. Ditidurkan dengan nyenyaknya mereka. Ada 7 pemuda dan 1 anjing. Selama berapa? Selama perhitungan sekarang dikatakan 309 tahun dia ditidurkan. Nggak makan, nggak minum, tidak mati. Ya, 309 tahun. Jadi ternyata Allah membuat suatu mekanisme hibernasi. Di mana metabolisme yang terjadi adalah basal metabolisme rate, laju metabolisme basal. Ya, sehingga dia bisa bertahan lama. Kemudian dibangunkan mereka pada tahun 478 agar kami mengetahui manakah antara 2 golongan di antara mereka yang lebih tepat perkiraannya dalam menghitung. Mereka sendiri nggak tahu bahwa mereka bisa tidur selama itu. Kalau kita dibangunkan 309 tahun yang akan datang, pasti suasana dunia sudah berubah. Nah, mereka juga mengalami hal itu. Ya, terjadi perbedaan budaya. Jadi mereka agak terkejut setelah tahu bahwa mereka dibangunkan setelah 309 tahun kemudian. Sebagai penutup, ya,
Komunikasi biokimia tidak terbatas pada sinyal intrasel dan intersel. Tetapi juga kita mengenal ada namanya feromon. Ya, jadi tubuh kita ini mengeluarkan feromon, sejenis hormon. Ya, sejenis hormon yang bisa memengaruhi ketertarikan seksual. Pada hewan ini sangat jelas. Kenapa jantan mengejar betina? Itu karena ada feromon yang dilepaskan oleh kelamin betina. Nah, pada manusia sebenarnya ada juga, tetapi tidak begitu jelas dia seperti itu. Ya. Kemudian interaksi sosial juga dipengaruhi oleh feromon. Jadi kenapa kita mengelompok dengan si A, kenapa lebih senang dengan berkawan dengan si B? Itu semua karena kecocokan feromonnya, ya, feromon tubuhnya. Nah, ini dibikin, feromon itu dibikin oleh orang menjadi ada feromon sintetis. Jadi hati-hati sekali ya, kalian di dalam kehidupan, apalagi kehidupan remaja, karena sekarang sudah dibuat feromon sintetis yang bisa memengaruhi libido kalian. Ya, hati-hati sekali, terutama yang perempuan. Kalau kalian terkena hormon sintetis seperti ini, baik dia misalnya diusap di kulit, atau mungkin terminum dan sebagainya, hati-hati sekali. Ya, sudah dibuat orang seperti ini. Siklus internal dari produksi hormon itu sangat dikontrol oleh hipotalamus. Tadi dikatakan itu adalah masternya master, ya, dari master gland. Jadi di atasnya master gland. Ya. Dan pelepasan hormon itu sangat dipengaruhi oleh suprachiasmic nucleus. Suprachiasmic nucleus ini sangat dipengaruhi oleh pencahayaan. Ya. Saya ingin tanya, yang paling sehat itu tidur dengan kamar bercahaya terang atau tidur dengan cahaya gelap? Digelapkan. Alasannya mengapa? Karena otaknya bisa istirahat. Ya, otaknya istirahat. Jadi ternyata setelah diteliti, kulit palpebra kita ini masih bisa tembus cahaya. Jadi kalau kalian menjem mata, kalian masih bisa melihat asal sinar. Nanti kalau tidur, ya, kalian pejamkan mata, kalian tahu asal sinar lampunya di mana. Itu menunjukkan bahwa cahaya itu masih bisa tembus. Nah, kalau cahayanya masih bisa tembus, suprachiasmic nucleusnya masih bekerja, ya, sehingga sistem hormonalnya akan terganggu. Ya, sistem hormonalnya akan terganggu. Nah, jadi caranya yang paling bagus apa? Yang paling bagus adalah lampunya dihidupkan. Sebenarnya bukan lampunya dimatikan. Alasannya, kalau lampu dimatikan semua, maka bangsa jinnya tersenyum ceria. Karena jin itu suka dengan kegelapan. Kalian akan diganggu, ya, rumah itu menjadi seram. Jadi rumah yang bagus itu sebenarnya dia tetap bercahaya. 24 jam harus masuk cahaya. Tetapi cahayanya jangan langsung di atas mata waktu kita tidur. Ya, makanya dulu ada namanya tangas. Tahu tangas? Ada lemari kecil di kiri kanan tempat tidur. Dan di situ ada lampu tangas. Lampu tangasnya dihidupkan. Dia berada di samping sehingga tidak memengaruhi mata kita waktu tidur. Nah, itu yang sehat. Kalau dimatikan semua, gelap, itu mengundang jin datang. Karena bangsa jin itu lebih suka dengan kegelapan. Ya, seperti itu. Nih, jadi dengan pencahayaan tadi, dia akan mengaktifkan suprachiasmic nucleus, sehingga kelenjar pinealnya akan beraktivasi. Jadi semua hormon jadi terganggu kerjanya. Jadi benar, harus tidak masuk ke dalam mata cahaya tadi. Ya, bagaimana caranya? Ada yang tetap diterangkan lampunya, tapi dia matanya ditutup pakai handuk, seperti handuk, gitu. seperti lembar kain. Gitu. Nah, itu juga boleh, ya, seperti itu juga boleh. Nah, ini panjang, mau diceritakan. Ya, ingat, dengan adanya cahaya yang masuk ke mata,
maka dia akan memengaruhi hipotalamus. Juga termasuk siklus terjaga. Ya. Jadi kalau sudah waktunya untuk terbangun juga sulit untuk disuruh tidur. Dipaksa-paksa tidur nggak bisa. Karena apa? Karena memang saatnya untuk bangun. Nah itu nggak bisa. Jadi hipotalamus itu sangat dipengaruhi oleh siklus terjaga dan dipengaruhi oleh pencahayaan. Inilah yang menimbulkan ritme di dalam diri kita, ya, di dalam tubuh kita. Dan sifatnya spesifik, beda-beda tiap orang, ya, jangan dipaksakan. Tapi secara umum Allah sudah menyatakan bahwa siang itu untuk apa? Beraktivitas. Siang itu untuk beraktivitas, malam itu untuk istirahat. Kalau seperti itu dan kita sepakat, maka siapkan waktu untuk tidur 6 jam pada malam hari, ya, seperti itu. Ini apa ini? Ini namanya mimpi, ya, mimpi. Jadi pada saat mimpi, ruh kita menjadi hak Allah. Ya. Kemana ruh kita? Wallahu alam, nggak tahu. Maka sebelum tidur kita banyak-banyak berdoa supaya ruh kita nggak pergi ke tubuh lain atau nggak pulang-pulang. Kalau nggak pulang-pulang namanya Mati. bukan mati, meninggal. Ya, jadi siap-siap berdoa. Minimal yang Islam mengucapkan 2 kalimat syahadat sebelum tidur supaya itu menjadi ucapan terakhir pada saat tidur. Ya, siapa tahu nggak balik lagi. Nih, tidur adalah keadaan tidak sadar yang dapat dibangunkan dengan pemberian rangsang sensori atau rangsang lainnya. Ya. Nah, kalian di sini 14-17 tahun, ada yang sudah di sini. Berapa jam? 7 sampai 11 jam kebutuhan tidurnya. Ini baru loh ini, ya. 6 sampai 11 jam untuk dewasa. Jadi sekitar 6 sampai 7 jam lah minimal kalian itu butuh tidur, ya, atau dikenal sebagai sepertiga dari kehidupan. Kita itu butuh istirahat sepertiga dari kehidupan. Nah, bila tidak normal, tidurnya lebih dari 9 jam. Siapa yang suka tidur dari 9 jam gara-gara pandemi, ya? Hati-hati, biasanya aktivitasnya jadi menurun, orangnya jadi tambah gemuk dia jadinya. Ya. Tapi kalau dia kurang dari 6 jam tidurnya, ini juga hati-hati. Ya. Jadi leptinnya turun, grelinnya juga bisa naik. Kualitas tidur, mudah memulai dan mempertahankan durasi tidur, sehingga menghasilkan kebugaran dan kesegaran saat terbangun. Itu penting. Ya. Jadi harus ada kualitas tidur. Bukan hanya tidurnya berapa jam, 6-7 jam, alhamdulillah, itu kuantitas. Tapi tidurnya benar-benar rileks, benar-benar istirahat. Ya. Nah, apa manfaat tidur? Memulihkan energi, meningkatkan imunitas, mempertajam sistem memori kita, ya, dan menunjang pertumbuhan. Kenapa? Karena tidurnya waktu malam hari. Ya. Nah, ini ada namanya non-REM, non-rapid eye movement, tidur. Pada saat mata kita tidak bergerak-gerak, itu tidurnya nyenyak kita. Ya, tidur yang dalam, nyaman, tonus pembuluh darah menurun, fungsi vegetatif menurun, semuanya rileks dia. Itu non-REM. Ya. Tapi nanti bergerak ke non-REM tadi ada 4 tahapan, ini nggak usah ya, nggak usah dijelaskan. Kemudian REM dilanjutkan. REM adalah rapid eye movement. Kalian melihat saudara kalian atau ayah ibu kalian waktu tidur matanya bergerak-gerak, lincah sekali gitu. Ya. Nah, ini muncul setiap 90 menit, biasanya ada mimpi waktu itu. Ya, biasanya yang bergerak-gerak itu suka mimpi. Dan orang yang bergerak-gerak matanya itu lebih mudah terbangun secara spontan di pagi hari. Ya, jadi kalau matanya kurang bergerak, biasanya dia tidak masuk ke fase REM tidurnya. Ya. Nah, ini 4 tahap tidur tadi, 90 menit, ya, rata-rata 90 menit. Setiap 90 menit. Jadi awalnya kondisi setengah sadar, masuk ke deep sleep, ya, kemudian rapid eye movement, ini yang bergerak-gerak tadi. Ya, biasanya disertai dengan mimpi. Nah, kalau kalian mengalami
melamun, maka itu sebenarnya deep sleep. Gelombangnya gelombang theta. Ya, melamun itu kadang-kadang ketemu kawan juga nggak tahu, jalan melamun, kawan akrab di depan lewat nggak tahu. Padahal dia ngelihat sepandangan mata, tapi ngelamun. Ya. Dan ini sebenarnya digunakan juga pada saat zaman dulu oleh dokter bedah. Dia menganestesi pasien dengan cara menurunkan gelombang ya, dari beta menuju ke theta. Sehingga orang dulu waktu dibius, waktu dioperasi, dia tidak merasakan sakit karena dihipnotis oleh dokter bedah. Jadi ilmu hipnotis pertama itu dilakukan oleh dokter bedah. Ya, seperti itu. Nah, sekarang ada namanya hipnoterapi. Jadi menolong orang yang melakukan konseling tadi untuk membuang masalahnya. Masalah-masalah kehidupannya, dilakukan hipnotis itu tidak sampai deep sleep, tapi dia gelombang alfa. Gelombang alfa itu seperti agak mengantuk, fly. Ya, tapi dia tidak sampai tidur. Artinya dia tetap sadar, hanya sedikit mengantuk. Nah, itu yang dilakukan pada fase hipnoterapi, ya, hipnosis yang khusus digunakan untuk terapi konseling, gitu. Ya, seperti itu. Nah, berapa lama tidur itu? 6 jam. Ya, dari midnight, dari tengah malam sampai jam 6-an. Seperti itu. Kalau kalian tidur lagi, ya, sampai jam 9-an, coba perhatikan. Remnya tambah lama tambah tinggi. Jadi wajar saja kalau semakin pagi, semakin banyak mimpi. Ya, jadi mimpi itu bukan terjadi di tengah malam, tapi lebih banyak terjadi waktu kalian tidur pagi. Kadang-kadang mimpinya nyambung pula. Sudah mimpi, kemudian ke toilet, tidur lagi, nyambung lagi mimpinya. Ya, seperti ada sutradara. Nah, itu seringkali juga terjadi. Ya. Lebih dari sepertiga dewasa muda akan mengalami gangguan tidur. Nah, tadi yang dibilang tadi temannya, aku mengalami insomnia, katanya. Ya. Ini sepertiga dewasa muda. Kalian sudah mulai masuk ke sini. Kenapa? Karena faktor stres. Ya, sehingga terjadi gangguan tidur. Ada yang namanya hipersomnia, ada namanya insomnia, ya. Ada sirkadian, ya, karena bergeser-geser terus kerjanya. Ada tadi parasomnia, ya, atau ngelindur. Ada sleep paralysis, ada sleep apnea, ada narkolepsi. Banyak sekali penyakit-penyakit gangguan tidur. Ya. Ini sleep paralysis, namanya ketindihan. Kalian pernah mengalaminya? Ya, kalau di luar negeri dianggap ada jin, padahal sebenarnya enggak. Jadi kita tidur, tapi seperti ada makhluk besar tinggi, hitam, menindih badan kita, mau menggerakkan tubuh nggak bisa, menggerakkan kaki tangan nggak bisa, kemudian bernafas pun susah. Ya, ini sleep paralysis. Ini sebenarnya kasus yang umum, ya, terjadi antara umur 14-17 tahun, yang paling banyak 25-44 tahun, seperti itu, dan bisa berlangsung selama 1 menit atau mungkin lebih, bisanya terjadi sekali seumur hidup di dalam kehidupan kita. Ya. Dikenal sebagai halusinasi hipnagogik atau hipnopompik. Ya. Kalau dia baru mau tidur, kemudian terjadi sleep paralysis tadi, maka dikenal sebagai hipnagogik. Ya, tapi bisa juga terjadi waktu kita menjelang terbangun, itu namanya hipnopompik. Ya, ada 2, ada yang menjelang tidur, ada yang menjelang terjaga. Ya. Nah, Fuseli malah menggambarkannya dalam ilustrasi lukisan. Jadi dia melukiskan ada suatu makhluk yang menindih tubuh seorang perempuan. Ya, diberinya judul lukisan tadi Nightmare. Dia. Ya. Di Indonesia dikenal sebagai ketindihan istilahnya. Diduduki oleh makhluk halus. Di luar negeri juga sama. Semuanya bicara tentang makhluk halus. Baik di Finlandia, Swedia, Jepang, Turki, ya semuanya. Ya, ini ketindihan juga beda.
Karena itu, marilah belajar tentang hormon. Karena hormon itu sangat menarik, tergantung kalian tertariknya di mana. Ya. Terima kasih. Ya, kita lanjutkan kalau ada waktu dengan diskusi. Sudah lewat ya? Mungkin 1 atau 2 pertanyaan mungkin. Silakan kalau ada pertanyaan tentang hormon.